Good day sahabat rock and roll. Wah, apa kabar hari ini? Ya, kalau aku sih lihat dong meriah banget ya, merah. Karena kenapa? Karena aku bahagia banget nih. Di samping aku sudah kehadiran narasumber guest speaker untuk kelas event kita adalah Pamulkan. Apa kabar? Kita biasa ngomongnya bercanda-bercanda serius. Baik. Jadi Pamulkan ini bos aku nih. Pamulkan ini bos aku di Evendo. Oh iya, di Evendo. Tim. Ya, leader ya. Biasa dia mau seperti luar biasa. Aku nggak mau dibilang bos. Iya, kalau pemimpin yang baik itu memposisikan dirinya sebagai leader bukan bos. Oh, salut. Evendo itu dia kepanjangan dari, jelasin dong. Dewan Industri Event Indonesia. Wow, di mana asosiasi ya atau dewan ya yang beranggotakan IO se-Indonesia. Iya. Ada IO, ada event supplier, ada juga pekerja-pekerja profesional yang freelancer lah gitu orang kita bilang gitu. Iya, terus Pamulkan juga punya IO sendiri namanya Intro Event Solution. Iya, hafal gue ya. Tapi koreksi. Bukan IO. Oh ya, event supplier. Iya, punya production company namanya Intro Event Solution. Dan kita sering bertemu di event-event skalanya nasional, internasional. Beliau adalah biasanya jadi pengawas. Jadi dia ngawasin gue, dia. Ngawasin gue dia, ngawasin kerjaan kita. Terutama khususnya ngebahas atau concern di masalah produksi. Itu makanya sahabat rock and roll, aku undang Pamulkan hari ini buat ngebahas tentang production. Pokoknya Pamulkan tuh ilmunya banyak banget, dagingnya banyak. Episode sekarang kita bahas event production. Nice. Pamulkan juga mau diundang bahas CSE. Boleh. Ketiga, bahas evendonya, bahas tendernya. Banyak tuh. Lama-lama kita berdua aja duet gini ya. Satu semester ya. Oke sahabat rock and roll, stay tune terus ya. Mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Sahabat rock and roll, kita lanjut ke Pamulkan. Pamulkan tuh kalau dari wibawanya udah biasa dong kayak gitu kan. Pak, kita bahas event production. Bagaimana teman-teman IO ini atau mahasiswa yang nonton ini bisa tahu atau bisa mencermati bagaimana kita memilih vendor. Ya, pertanyaan pertama sahabat rock and roll. Kalau ngomongin produksi, nggak bisa ujuk-ujuk itu produksi, tapi harus ada konsep. Betul. Ya, anggap konsepnya udah ada. Udah ada nih konsepnya. Nah, bagaimana Pamulkan untuk menerjemahkan konsep itu menjadi sebuah susunan breakdown produksi? Ya. Gimana caranya? Nah, teman-teman ya, sewaktu konsep sudah jadi, sudah anggaplah ini udah disetujui oleh klien ataupun udah gitu ya. Nah, dari konsep itu kita harus bisa menerjemahkan konsep ini menjadi untuk merealisasikannya. Yes, betul. Gitu. Item per item kita perhatikan. Nah, jadi kalau untuk menampilkan seperti ini butuh umpama produksi sebuah gate misalnya. Ada gate-nya dong gitu. Ada mulai sebelum dari gate mungkin juga dari sisi produksi untuk promosi. Oh ya, mulai dari pre-event. Materi promosi yang harus diproduksi. Oke. Nah, kemudian termasuk juga ambience nanti di situ, temanya apa, konsep yang udah disetujuin. Nah, itu kan ngaruh tuh. Berarti gua harus siapin produksi di dekorasinya seperti apa. Kemudian dari konsep jumlah orangnya, kemudian venue-nya rencananya di outdoor atau indoor, kemudian isi acaranya yang sudah disetujuin seperti apa. Di situ dapatlah kebutuhan misalkan audio. Audionya itu seberapa besar, kemudian dari susunan acara itu yang udah
berarti kebutuhan kelengkapan dari audionya itu apa, gitu ya. Istilahnya lo perlu alat band apa enggak. Kemudian mikrofonnya butuh berapa banyak. Itu bisa dilihat, kita perhatikan dari konsepnya. Misalkan ternyata ada sesi ada sesi apa segala macam gitu ya yang harus membutuhkan mic wireless kah atau nggak perlu mic wireless gitu, mic kabel cukup. Nah, itu description-nya ada di produksi. Kebutuhan untuk lighting. Untuk lighting misalkan, ini butuh nih lighting karena stage-nya ukuran segini kali segini nih cocoknya. Misalkan eventnya itu bukan konser deh. Event-event yang kecil deh misalkan. Gathering. Indoor di sebuah ballroom gitu ya. Keinginan dari klien begini-begini waktu lagi presentasi itu yang disetujuin konsepnya seperti apa, panggungnya seberapa besar. Di situ juga kebutuhan lightingnya baru bisa kebaca tuh. Oke. Jadi sering nih gue jadi kayak konsultannya I.O. untuk urusan produksi. Gitu. Karena lebih tahu details ya. Tahu details gitu karena berdasarkan pengalaman gitu ya. Kadang-kadang teman-teman I.O. itu kan gue pengen ada acara begini. Kadang-kadang mereka share tuh proposalnya. Nah, kira-kira gue butuh lighting seperti apa ya, gitu kan? Kemudian audionya kira-kira butuhnya kayak gimana ya, gitu. Nah, itu yang gue bantu bikinin. Spesifikasinya. Namanya juga intro event solution ya. Kayak gitu. Jadi gue nggak cuman nyewain barang doang, tapi gue lebih banyak memberikan kayak solusi-solusi. Bahkan sering klien gua itu, kenapa gua nggak butuh terlalu banyak klien, tapi karena klien yang udah jadi klien gua itu long term gitu, terus-terusan, karena mereka udah merasa nyaman, bahkan kita memberikan service yang lebih gitu ya daripada vendor lain. Harus itu poin tuh, harus. Contohnya gini gitu kan, tapi budgetnya cuma segini nih, gitu kan. Nah, gue nih biasanya memberikan pilihan solusi ke I.O. yang mau kasih kerjaan ke gue nih. Kalau kayak gini aja, lu nggak usah bikin gate segede gini, semewah ini, lu kecilin sedikit gate-nya. Dengan harga itu lebih murah, lu bisa dapat produksi untuk gate atau dekorasi sekian. Sisanya lu bisa mengalokasikan anggaran itu untuk yang ini, untuk yang lain, misalkan untuk yang lebih krusial gitu ya, yang lebih penting, atau hal-hal yang lain lah gitu ya. Gini, lu butuh bener lu butuh tenda sebegini besarnya, gitu, memastikan. Kayak misalkan, lu ada berapa orang nantinya gini. Kebutuhan untuk sekian orang, misalkan outdoor nih, bukannya tadi kan kalau di ballroom indoor ya. Kalau urusan tenda, gue bisa hitung, kebutuhan tenda lu sekian kira-kira. Buat 300 orang berarti butuh tendanya berapa kali berapa? Sekian kali sekian. Loaders misalnya lu gitu. Lu kegedean kalau segini, atau bahkan mungkin kekecilan, nggak bisa gitu. Atau kalau di ballroom, misalkan lu butuh ballroomnya ukuran sekian, setahu gue di tempat itu lu sewa berapa ballroom? 3 ballroom kak misalkan. Kegedean kalau untuk orang misalkan 150 orang atau 200 main orang. Bola itu. Main bola gitu ya. Gini ya. Gue kasih masukan. Solusi advice. Nah itu biasanya event-event yang kayak gitu agak biasanya lumayan bagus tuh kualitasnya karena dia udah jauh-jauh hari udah diskusi gitu. Nah, yang gue agak pusing kadang-kadang klien yang telepon minta barang aja buat dikirim nanti malam. Ya. Kan gue butuh ini nih. Kirimnya sore, loadingnya ntar malam. Itu gue gak bisa jawab, gue bilang ya sudah. Gue cuma bantu barang dalam hal itu kalau kayak gitu-gitu ya. As vendor aja. Gitu. Jadi intinya Sahabat Rock'n'Roll, Pamulkan ini menyarankan kita harus bisa membaca gambar di proposal diturunkan menjadi item produksi secara details ya. Termasuk ini gak sih kayak misalnya perlu listriknya berapa, gensetnya berapa, gitu. Terus apalagi ya kalau diproduksi itu kayak misalnya CHSE, terus ambulan, begitu juga sama semua.
betul. Biasanya ada teman misalkan promotor ataupun event organizer mau bikin acara yang agak besar. Kadang vendor kalau memang waktunya masih cukup ya, bukan cuma tinggal H-1 atau H-2 gitu ya. Gue bikinin itu yang kadang belum diminta sama klien. Gue bikinin. Ada di lembar terpisah. Gue menyarankan lah. Item produksi. Item yang belum diminta. Yang propose. Lu udah ada ininya belum? Udah ada ininya belum? Gue bikinin ya. Gitu. Lu mau order ataupun tidak, gue bikinin. Gitu. Bagusnya kalau event kayak gini, lu kan mau audiens lu targetnya mau 20.000 orang. Sebuah konser gini. Nah, dari BOQ-nya yang gue terima, lu belum ada nih ininya nih. Nah, sebagusnya lu bikin lu menyediakan ininya nih. Harganya segini kira-kira. Biayanya. Gini. Nah, terlepas dia mau dari pengadaannya dari gua ataupun dari orang lain, nggak ada masalah. Ya, tapi lu kasih advice. Kasih advice. Baik banget ya. Di situ yang bikin orang nyaman. Iya. Karena lu memberikan apa yang nggak diminta. Iya. Beyond your expectation. Tapi pernah nggak dalam kondisi yang gini? Dia udah menang, udah lock budget. Pas lu breakdown, ternyata banyak item yang nggak masuk di budget dia. Kan karena kalau dia ngasih ke lu kan cuma budget proposal doang. Dia nggak ngasih lu, kayak gua nggak mau terbuka, mau gua berapa, berapa billing gue. Lu breakdown aja Kang, berapa gitu kan, Pak gitu. Ternyata budgetnya itu jauh di bawah breakdown lu gitu. Pernah nggak? Biasa solusi dari lu apa? Sering kayak begitu. Jadi gini. Namanya juga IO baru, anak-anak baru, nggak ngerti detail. Nah, teman-teman itu memang harus jadi terutama ya di sebuah perusahaan event organizer yang menyusun anggaran, yang menyusun RAB waktu mau present ke kliennya, itu dia harus tahu ataupun dia punya data ya atau riset gitu ya, riset tentang harga, mulai dari bukan cuma harga production, database vendor, jadi ini kayak gini kira-kira berapa harga sewanya atau beli, termasuk sampai merchandise gitu kan. Setuju. Seperti ini harganya berapa, ini harganya berapa, dia udah punya database. Itu penting. Bisa didapat dari riset. Riset itu bisa lewat googling, bisa juga lewat bertanya ke vendor. Iya, setuju. Gitu. Itu yang menjadi database dari sebuah perusahaan IO, sehingga pada saat membuat RAB nggak meleset jauh gitu. Betul, ya kan? Nggak meleset jauh gitu. Nah, itu triknya. Kasihan tuh ya, udah menang nggak taunya budgetnya kurang, sedangkan udah tanda tangan gitu kan. Udah nggak bisa dirubah. Iya. Biasanya gue bantunya dalam hal gini, sekarang lu coba ceritain ke gua, saya bilang gitu ya, semua item biaya, termasuk yang di luar production. Gitu. Gue bantuin nih, gue jadi kayak konsultan gitu. Cuma pengawas, konsultan juga. Iya. Kan soalnya item itu kan nggak hanya di production. Ada item pengisi acara, sewa venue, ya kan, perizinan, promosi dan lain-lain. Banyak lah itemnya. Betul. Item production itu mungkin cuma sekitar 25-30% saja dari total biaya kan gitu. Nah, dia paparkan, harus mau. Gue punya ini. Nah, di situ gue bisa ngelihat, gue bilang bisa subsidi silang. Gitu. Kasihan gue ada subsidi silang. Margin lo 20 jadi 5%. Bukan gitu. Apa? Contohnya gimana? Kayak contoh gini. Oh, lu venue-nya di ini ya, di lokasi A gitu ya. Lu dapat berapa? Harga dari lokasi A. Biasanya 10 juta. Let's say 10 juta misalkan gitu ya.
sekarang ini sudah di lock belum sama klien lu bahwa memang venue-nya harus di A, gitu. Belum sih Om, katanya. Bebas, yang penting begini-begini persyaratannya. Oke, gue bilang gitu. Gimana kalau gue kasih alternatif, gue punya relasi partner, atau gue punya ada partner ya, atau kemitraan kerjasama yang bisa mungkin lebih murah. Gue kasih tuh. Ya, kasih solusi dengan solusi. Coba lo hubungin yang namanya si A, si ini, gitu ya. Si Ibu Dewi lah misalkan namanya. Nih lu hubungin Bu Dewi, ini nomornya. Bilang dari gua. Lu begini mungkin nggak sampai 10 juta. Gitu. Spare-nya bisa ada dipakai. Spare situ. Kemudian ada item lagi, kayak contoh tadi. Kadang-kadang IO pengen wah gini. Nah, termasuk item-item dekorasi apakah semua esensial? Belum tentu. Ya. Ada yang bisa dikurang-kurangin sedikit. Gitu. Size-nya gitu, ambil dari ininya sedikit, kurangin sedikit, itu ada sisa angka rupiah yang bisa dipakai untuk subsidi yang lain. Oh, luar biasa. Termasuk artis, misalkan pengisi acara, MC termasuk juga. Ya. Artis lu siapa? Ya. Haruskah ini gitu? Ya. Oh nggak bisa Om, nggak bisa dirubah itu udah pilihan dari klien. Oh, susah tuh. Susah. Oke. Ya. MC, kalau MC masih bisa Om. MC pokoknya klien gue bilangnya harus yang fluent English-nya. Bilingual gitu ya. Budget lu berapa? Gue udah terima penawaran dari si ini sekian gitu. Mau nggak gue kasih 2 alternatif yang sama-sama bilingual tapi ya mungkin nggak setenar si X itu. Ya, kita ngomong jadi grade-nya diturunin. Kalau buat kan katanya si kliennya nggak masalah. Yang penting bilingual. Ya. Gitu. Dia nggak perlu seorang yang sudah level A gitu, tenar gitu ya. Lu nggak usah sianu. Oh banyak ya. Ada ini gitu. Ada pilihan. Nah, coba lu share ke klien lu. Yang ini budgetnya tuh sekian, yang ini budgetnya segini. Gitu. Oh, oke. Nah, dia ajukan tuh ke mereka. Sebenarnya gue udah bisa jadi kayak IO ya. Iya. Lo kasih konsultan ya. Iya. Tapi cuannya nggak dapet. Nggak ada. Gue kasih free. Itu masuk ke service. Iya. Gitu. Ya, sahabat rock and roll. Jadi maksudnya Pak Mulkan tuh kalau kamu mentok di budget, tapi konsep sudah di-approve, solusinya adalah mencari option-option untuk bisa mencikapi atau mensubsidi. Betul. Tapi kan statement gue, kalau subsidi berarti margin berkurang. Oh ternyata enggak, maksudnya Pak Mulkan mensubsidi adalah dengan memberikan planning lain tentang venue, tentang hal lain yang bisa mengurangi cost untuk subsidi yang lain. Termasuk juga itu production. Iya, production. Kadang-kadang production sound system segini gitu ya. Apa gua gitu. Bilang, ini overkill. Iya. Lu nyediakan audio untuk cuman di sebuah ballroom yang kapasitas sekian. Kecil, iya. Kalau vendor nakal, yain aja. Padahal yang turun nggak segitu. Iya. Wah ini kalau bahasa anak IO-nya sekian ribu watt gitu ya. 30.000 watt. Pas turun sih sebenarnya cuma ini ya. 20.000. Gue bilang ini nggak usah sekian besar. Kan lu audionya misalkan let's say 400 orang atau 500 orang. Segini juga cukup. Pokoknya gini, kita nggak usah ngomong watt. Lu sediain audio ini budgetnya segini aja. Gitu. Sekian aja untuk lighting, sekian gitu. Nah, itu yang bisa disubsidi. Nah, ini dengan acara lu ini lu harus pakai LED nih. Gitu. Yang daripada over di sound, mendingan proyektor diganti LED. Iya, kayak gitu. Jadi lebih berkelas ya. Eventnya si klien gua lebih bagus. Gitu sahabat rock and roll. Seru banget kan? Jangan lupa ya video ini di like, comment, share, and subscribe, oke? Oke, sahabat rock and roll, daging semua kan? Sekarang pertanyaan selanjutnya. Anggap, sudah lu breakdown, sudah dipilih vendornya. Tapi sedikit tricky nih, bagaimana kita memilih vendor? Ada kriteria nggak sih buat IO, buat teman-teman yang mungkin anak sekolah mau bikin prom night, mau bikin acara kecil-kecilan untuk memilih vendor yang baik, benar,
kualitasnya oke dan duitnya bisa diutangin. Poin sabar, bisa diutangin. Bisa diutangin. Milih vendornya gimana cara? Gini, sebenarnya nggak sulit. Nggak sulit. Kita misalkan kita ini sebagai penyelenggara acara, mau pilih vendor, which is kita belum, ceritanya nih kita belum ada yang kenal deh vendor nih. Itu makanya anak sekolah yang mau bikin prom vendor, night. ada vendor 1, vendor 2, vendor 3, nggak ada yang kenal. Modalnya dari Google. Bisa satu dari referensi kalau ada punya teman yang sudah menggunakan jasa vendor satu, vendor tersebut. Oke, bisa. Tapi kalau misalkan tidak punya referensi, sebenarnya supplier atau vendor itu kan banyak sekali. Bagaimana memilih? Sebelum memilih kan kita harus memilah-milah dulu ya. Ya, kita cari-cari. Baru kita pilih. Yes. Ya? Nah, maksudnya kita tenderin, kita pitchingin. Iya. Satu dari sisi biasanya. Quotation. Harga, bikin quotation. Tapi yang perlu diingat satu, kita minta harga itu yang seragam ya, seragam. Jadi kalau bisa nggak lisan. Oh, maksudnya briefnya jelas. Jelas. Jadi ada yang supaya penawaran dari vendor A, B, dan C ini apple to apple. Oh iya, itu setuju gue. Apple to apple. Dari segi spek, ukuran, watt gitu. Taruhlah merek nggak usah disebut. Ya. Tapi spesifikasi harus disebut. Gitu. Ya. Kayak sound Jerman sama sound Amerika. Ya. Ada tuh. Nanti pada saat penawaran mereka akan menyebut mereknya, misalkan. Nah, tapi spesifikasi ataupun quantity juga harus disebutkan jelas. Itu ada di on paper atau istilahnya di email client atau brief. Di WhatsApp, client brief. Sehingga si vendor-vendor ini memberikan penawaran harga, kita bisa gampang membandingkannya. Satu. Apple to apple ya guys. Apple to apple gitu. Sering gue dapat permintaan suka orang tuh lisan aja atau by WhatsApp tapi tidak lengkap. Tidak lengkap karena dia tidak menyiapkan secara lengkap by lisan atau by WhatsApp. By paper lah. Ada yang miss gitu ya. Setelah kita kasih penawaran, ternyata dari vendor A menawarkan ada 5 item barang, vendor B menawarkan 6 item barang, vendor C menawarkan hanya 4 item barang. Ya, gue setuju. Dia berdasarkan hanya telepon atau WhatsApp, yang mana yang memberi WhatsApp atau memberi informasi itu mungkin ada hal-hal yang kelupaan, sehingga harganya pun jadi berbeda dan tidak bisa di-compare. Iya, jadi kayak kita langsung dijudge gitu, dijudge. Mas, kok budget lu mahal? Nah, padahal item lu lebih banyak. Lebih banyak. Oh iya, itu clear sih. Gitu. Iya benar-benar. Iya, lebih banyak. Kemudian ukurannya satu ngasih LED 2x3, satu ngasih LED 4x6. Beda. Otomatis beda. Sound system juga begitu. Ya, kualitasnya seperti apa gitu kan? Mikrofonnya seberapa banyak? Yang satu cuma ngasih 2, yang satu bisa ngasih 6. Iya. Pasti harganya juga beda. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua itu baru dari sisi harga ya. Yang kedua itu kita gampang gini, kita mintanya waktu lagi feedback dari si vendor secara administrasi. Perusahaan yang baik administrasinya pasti bagus. Ya. Kalau vendor administrasinya, penawarannya, apanya itu asal-asal, gue curiga pada saat eksekusi juga asal-asal. Kayak emailnya, bikin budgetnya tulisan tangan. Iya, asal-asalan. Big no ya. Jangan kelihatan dari performance itu performance itu juga bisa kita nilai. Oke. Gitu. Sebuah perusahaan vendor yang baik harus punya sistem administrasi yang bagus juga, yang rapi. Mau ditawar, gue filenya yang mana ya? Lupa dia yang mana. Gitu. Setuju. Oke. Apalagi kalau dari kita sebaiknya memang memberikan sebuah sistem administrasi ke dia yang harus diisi oleh mereka, oleh si vendor. Form, gitu kan, bla 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 segala macam, termasuk persyaratan-persyaratannya, termin-terminnya apa segala macam, kita yang
sodorkan. Gak apa-apa tuh ya sama vendor kita gituin. Nggak apa-apa. Nah, bila mana mereka itu jadi seragam juga. Oh iya, benar-benar. Jauh ada yang satu, gua nggak apa-apa DP cuma 30%, yang satu, oh no, gua harus DP 75%. Iya, harus lunas sebelum on. Itu kan harga bisa beda, bro. Iya, benar-benar. Bisa beda. Karena ada klien gue yang rutin pakai gue, dia nanya, kan, lu mau pelunasan 2 minggu, tapi gue minta harganya sekian. Lu kalau mau boleh pelunasan 1 bulan, harganya segini. Kalau pelunasan 2 bulan, harganya bekono. Oh, bisa kayak gitu? Bisa. Oh, ada langganan gue. Jadi ada kalau misalkan gue lagi butuh, nggak apa-apa deh, gue diskon lagi, tapi 2 minggu lunas. Gitu. Iya. Gue murahin. Buat operasional. Atau nggak apa-apa, ya udah lu bayar 2 bulan. Tapi harganya jangan ditawar. Gitu. Iya. Buat IO juga kan, oke, no problem. Tapi kan yang penting gue bayarnya 2 bulan, ini pelunasannya 2 bulan gitu. Itu tips banget nih ya, bagaimana menentukan vendor gitu. ya. Nah itu kalau vendor yang sudah established, yang sudah rapi, dia punya hitungan cash flow-nya juga udah mateng. Lebih jelas ya. Udah mateng dia. Dan gitu. kadang-kadang dia nggak barang orang ya. Kan banyak vendor yang bilang punya nggak taunya calo. Oh iya. Bener nggak sih? Betul, ada yang kayak begitu. Ngaku-ngaku punya barang, nggak taunya nggak barang dia. Satu hal juga bisa kita nilai profesionalisme sebuah perusahaan supplier dari nomor rekeningnya. Ya, gue baru kepikiran. Yang dikasih nomor rekening istrinya, itu profesional nggak sih? Enggak kan? Kalau sebuah perusahaan, ya harus nomor rekening perusahaannya dong. Iya. Kalau dia ngasih nomor rekening perusahaan, berarti ini memang manajemennya bagus. Iya, setuju. Itu juga kita bisa jadi penilaian. Gitu. Ya, dengan PPN tanpa artinya, PPN. Ya, nanti kalau di lapangan, kalau perusahaan itu manajemennya sudah bagus, pasti pengaturan timing pekerjaannya, dia juga pasti ngasih edukasi ke pegawainya segala macam. Walaupun mungkin harganya mungkin nggak bisa murah-murah banget. Iya, iyalah. Gitu. Karena dia udah punya sistem. Oke, gue setuju. Jadi untuk menilai vendor, menentukan vendor itu seperti tipsnya Pak Mulkan tadi, sabar banyak banget ya. Dan aku juga baru sadar nih, oh ya ternyata bener ya. Kayak kalau gue marketing, bagaimana menjual, bagaimana meyakinkan klien. Nah, kalau vendor tadi, bagaimana lu meyakinkan gue bahwa lu punya sistem yang bener. Dengan tadi ngirim email, format penawaran, term of payment, ya gitu ya. Terus bagaimana dengan time manajemennya? Bagaimana Pak Mulkan mensupervisi mereka sesuai komit? Misalnya kayak gini, ya udah, gue pakai vendor ini nih, harganya murah, secara performance bagus. Oh ya, emailan pakai PPN, pokoknya rapi deh. Dan dia misal guarantee dia bisa loading cuma dalam waktu misal 10 jam. Karena loadingnya sore ini jam 6, acara itu pagi. Biasanya kayak gitu. Itu kan harusnya kan cuma 10 jam. Karena gue harus GR di jam 6, acaranya jam 9 gitu. Bagaimana Pak Mulkan mensupervisi bahwa mereka tuh sesuai komitmen gitu? Triknya gimana? Oke. Pertama, sebelum masuk ke situ, teman-teman juga harus memahami ya, pada saat membuat timeline kerja, itu harus memikirkan waktu untuk setup, loading dan setup. Betul. Loading in ya. Loading in. Karena kesuksesan acara bukan di hari H. Iya. Tapi di masa persiapan. Iya, setuju. Gitu. Preparing is everything. Kalau menurut gua. Kalau misalkan ntar malam mau acara, sekarang baru setup, gua bisa bilang kesuksesannya event nanti malam itu gambling. Iyalah. Lu sukses itu hanya luck, beruntung. Ya. Beruntung lu nggak ada masalah. Ya, gitu. ya. Kalau ada masalah, ya sudah. Ya karena udah diperhitungkan lu terlalu mepet. Yes. Gitu. Nah, jadi pernah berapa kali gue punya temen IO
Jadi dia besok pagi jam 8 acara. Tempat itu sampai dengan jam 11 malam masih dipakai. Ya kan? Iya. Jam 8 pagi udah acara. Berarti dia harus nungguin mereka loading out, anggap 3 jam, jam 1 baru bisa loading in. Mereka loading out yang taruhlah jam 10, jam 11 malam selesai. Ya, 2 jam lah. Nah, barang kita semua, mau panggung, backdrop, LED, sound lighting, apa semua setup kursi meja, hanya ada waktu dari jam 1 sampai jam 6 pagi. Gitu. Gue bilang JR-nya kapan? JR aja nggak ada. Gitu kan, JR asal-asal sambil jalan gitu. Gila, ya. itu berarti soundnya cuma cek line doang? Itu, karena gue bilang, lu nggak mikir, oh iya gue lupa. Harusnya kita menyiapkan, memang klien pun harus tahu. Kita harus bisa menjelaskan ke klien bahwa ada preparing time yang harus dibayar ke venue. H-1. H-1. Let's say ada yang ngecas 25%, 30%, ada yang ngecas sampai 50%. Tergantung venue lah ya. Tergantung venue-nya lah itu. Nah, itu harus masuk ke dalam cost. Ya, setuju gue. Nah, misalkan kita tadi sewa tempat, asumsi lo bilang 10 juta gitu ya. Kalau dari H-1-nya kita dicas menjadi misalkan 13 juta. Ya kita harus bayar 13 juta, anggaran kita harus 13 juta, bukan 10 juta. Iya, biar otak nggak stres ya. Lu juga bisa mati berdiri, lu jadi IO-nya. Gitu kan? Siap-siap, dan bahkan itu juga bisnis lu jadi di ujung tanduk yang lu buat sendiri. Kalau misalkan acara lu berantakan, lu bisa nggak dibayar sama klien lu. Udah stres, udah capek kerja, resiko nggak dibayar, udah modalin dulu keluar duit, buka kartu dia. Selesai acara karena berantakan kagak dibayar. Jangan sampai kayak gitu, amit-amit jangan baik. Gara-gara mau mengirit-ngirit masa loading. Iya, padahal kita terbuka aja sama klien, Pak acaranya pagi. Emangnya gue punya jin? Ya kan, absolut punya jin sih katanya. Ya kayak gitu ya. Ada pernah juga, gue punya klien lama. Dia sempat jadi dari merintis perusahaan itu bareng-bareng kan. Dia jadi IO, gue baru sih ya, jadi vendor baru sekitar 25 tahun lah gitu ya. 25 tahun ya guys. Nah, jadi waktu itu dia mau naik kelas nih, IO-nya nih dapat istilahnya dia baru dapat di area istilahnya ya, area mau masuk ke regional gitu kan. Wah, udah gue support. Nah, udah pas lagi dapat kerjaan yang omset gede, wah ini berapa kota nih gitu kan. Ada di kota ini. Gue ngasih harga. Dengan harga yang memang udah teman udah lama gitu. Harga lu mahal kan, gini. Kok mahal, gue bilang gitu. Lu kan harus ngitung biaya transportasi. Iya. Biaya loading. Ini gue bisa gini. Pokoknya singkat cerita akhirnya padahal kita udah jalan bareng itu udah cukup lama lah, udah misalkan let's say 2 tahun. Gitu ya. Akhirnya saat itu dia substitusi dengan vendor lain. Memutuskan tidak jalan sama lu. Tidak jalan sama gua. Oke. Itu ada sekitar kalau nggak salah waktu itu 17 titik. Gitu ya, 17 titik. Baru titik kelima. Karena lu dianggap lebih mahal. Iya. Baru titik kelima dia telepon, kan please tolongin gua katanya. Kenapa gitu? Gua 5 titik ini kagak bisa tidur. Deg-degan. Jadi itulah, jadi kadang-kadang production cost yang katanya lebih murah tapi belum tentu bisa membuat lu lebih tenang. Sama seperti IO. Iya. IO yang lebih murah belum tentu membuat klien lebih tenang. Iya. Sama. Nggak bilang absolut mahal, enggak, iya. tapi beda dikit. Beda gitu. dikit. Karena orang kita banyak gitu. Iya, karena sistem kita jalan. Iya. Kayak gitu ya. Dan kualitas bukan cuman, jadi komparasi juga bukan cuman kualitas barang, kualitas manpower, kualitas sistem, skill, time schedule, iya. Itu. Jadi menurut lo time management itu sebenarnya disingkapi dari preparation yang matang. Betul. Lo harus ngitung ya. Iya. Jadi ini Sahli sama Randy nih anak produksi gue. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba orang hotel bilang gini,
Oh bisa, tempatnya available, tapi loadingnya jam 1 pagi. Acara lu jam 9, mending gak usah cari venue lain. Bener gak? Betul. Cari venue lain, Cari venue lain. Kalaupun mau banget itu klien, pindah tanggal 2 hari setelahnya. Betul. Kenapa? Lu yang pucet, gue juga berarti berdiri ntar ya. Sadar gak sih kerjaan kita? Banyak loh orang event umurnya pendek. Baru gue mau bilang. Karena stres terus. Karena sadar nggak sih kalau kerjaan IO itu stres ya? Waduh, stres. Itu Tinggi yang ya? nggak bisa ada diukur nilai rupiah. Nggak, itu justru gini. Kenapa stres? Karena mungkin tidak cermat, Ya. tidak smart untuk Betul. bagaimana caranya meyakinkan klien bahwa bukan karena faktor buat kita jadi gede biayanya, tapi karena faktor kenyamanan, faktor keamanan, dan waktu yang benar ya. Tapi kok klien nggak mau ngerti, Kang? Nggak, budget gue segini, gitu. Iya. Gimana lo? Itu kita kan kalau gue lebih suka kalau klien gue ngomong budget gue segini, gue bisa Enggak, atur. maksudnya dia udah approve semuanya. Approve. Pas setelah pas bahas produksi, dia bilang nggak mau kalau nambah, pokoknya sesuai 00 aja. Nggak mau nambah satu sebelumnya. Otomatis subsidi dari kita produksi, Nah, ya nggak? Kalau gua, nah mungkin nggak tahu di IO, kalau gua tidak mematok gua harus profit berapa. Iya, subsidi tetap harus Subsidi ada. itu harus ada. Iya, gue juga lah. Yang lu maksud tadi tuh, bukan subsidi silang itu tadi. Nah ini kalau Ya. subsidi ini artinya bukan subsidi silang, subsidi. Subsidi. Jadi kadang-kadang gue terima pekerjaan yang mungkin secara profitnya sangat-sangat tipis. ya, Tapi gue dalam rangka mungkin maintain dia. iya itu pasti. Tuh, ya kan? Jangka panjang kita kalau sama klien. Atau ada nilai plus lain Hmm. dari event ini. Oke, Gitu. lu mendapatkan values lain. Value lain. Setuju gue. Gitu, misalkan kayak gitu. Sama sih, Absolut juga nggak pernah mikirin marginnya berapa. Oh, iya. Gue kalau udah ngomongin event sama lah kayak lo, yang penting sukses, happy, Iya. semuanya bahagia dan artian puas. Ketika kalau bisa acaranya viral, Iya. kelima repeat order, ya kan? Itu yang penting. Itu yang penting, nggak cuma satu, udah gitu. Iya. Sama satu lagi kalau milih vendor nih, Apa? mau dikasih kerjaan yang sedikit, yang kecil. Oh iya. Itu kadang-kadang vendor yang udah merasa besar, Ngetes ya? Kayak kita ngetes, Iya. mau nggak gue kasih kecil gitu? iya kadang-kadang nggak mau. Walaupun memang ada minimum order. Oh iya. Karena ada itu biaya untuk menutup transport. biaya operasional. Ah. Biaya operasional yang mana misalkan gua ngirim pakai satu truk isinya let's say kursi deh. Iya. Kursi mau isinya cuma 50 sama 300, yang berangkat tetap satu truk, nggak bisa Ih. setengah truk. Nggak. Dia nggak ngitung berapa kursi. Iya, sopirnya tetap satu. Iya, Nggak bisa bensin. setengah supir gitu ya. Bensinnya tetap berapa liter? Bensinnya gitu, tolnya juga bayar sama. Ya, setuju. Jadi memang ada minimum order, walaupun nggak besar gitu. Tapi gue layanin. Lo mau nggak? Misalkan let's say nih, ada kemarin, cuman buat acara visitasi di sebuah rumah sakit. Cuman pesen meja round table 5 biji sama kursinya 25. Nggak apa-apa kalau mau minimum charge. Nah, banyak yang, aduh ngerepotin aja, gitu kan. Nah, gue ngelihat kalau memang tim gue masih ada, masih bisa dihandle, gue kerjain loh. Oh, Karena- luar biasa. Iya, karena siapa tahu begitu dia puas dengan pekerjaan yang kita cuman bikin meja cuman 5 biji, besok dia mau bikin gathering seluruh Indonesia. Iya. Jadi ingat kita. Mengundang dokter-dokter Iya. dia. Iya. Ingat kita. Iya, kita nggak tahu peluang itu ya. Iya, kita nggak pernah tahu. Iya tuh. Gitu. Tuh, jangan pilih-pilih. Iya. Yalah, gue juga ingat ngerjain event Madam, tapi cuma 30 juta. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius nih mau, tenang aja. Yang penting ada untungnya. Walaupun ya nggak gede, tapi karena itu ya benar-benar. Jadi kalian mau IO baru, IO lama, IO profesional, IO yang sudah punya karyawannya punya sertifikat macam-macam, jangan milih-milih pekerjaan ya. Betul. Kita nggak tahu juga. Begitu juga vendor, jangan juga milih-milih kerjaan.
Tapi rata-rata vendor-vendor absolut baik-baik kan. Oke dong. Gila lo, gawat. Kadang-kadang gue suka lebih baik jangan gue nawar. Biar Mbak Ria aja. Karena Mbak Ria udah kacau ya kan. Sahabat rock and roll, sekarang ini closing nih, Pamukan. Kalau ngomongin IO vendor, pekerjaan kita tadi ya stres lah, pusing lah. Mungkin ada saran, ada advice buat client side atau buat vendor side. Bagaimana antara klien sama vendor atau klien sama IO dapat sebuah konsep yang oke buat menjalankan event jauh lebih bagus, well preparation, less stress, tapi hasil maksimal. Ada nggak? Monggo. Oke, ini sebenarnya menjadi salah satu program dari Evendo, asosiasi Evendo dalam hal pengembangan bisnis event organizer dan turunannya, bagaimana meningkatkan kualitas event itu menjadi semakin baik. Ya kan? Kualitas tuh maksudnya dari segi performansnya, produksiannya. Semua. Dengerin ya. Poinnya jadi adaptif. Setiap selesai event kan harus ada evaluasi. Nah, pasti. Iya, evaluasi itu hasilnya baik, gitu. Dan semakin baik, gitu kan. Semakin sedikit catatannya. Catatan PR ininya, perbaikannya, gitu. Nah, caranya gimana? Ini yang kondisi sekarang yang gue lihat kemarin ke belakang itu klien atau corporate kah atau siapapun Pemda kah gitu ya, kadang menyepelekan penyelenggara acara atau menganggap enteng mengadakan sebuah acara, gitu ya. Maksudnya menganggap enteng gimana? Jadi gini, kayak contoh. Konsep yang berubah-berubah, oke, kita acceptable, kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Kita tuh gampangan. Ya, kita gampang untuk menerima perubahan, oke, tapi melihat dari kita kan harus bikin timeline. Ya. Kalau menginginkan sebuah acara yang bagus, yang mana akan menjadi nama baik buat si klien kita, buat kita juga sebagai penyelenggara. Kan kalau acaranya jelek kan juga yang jelek juga si klien kita. Pastilah. Ya kan? Dia dulu yang diomelin sama direkturnya sebelum kita. Malu juga sama media misalkan, apalagi kalau manggil media. Betul. Iya, acara kemarin tuh bagaimana begini gitu kan, gini. Siapa tuh acaranya si PT Anu? Image-nya jelek si kementerian ini, gitu kan? Ada kesalahan ini, kesalahan itu, gitu yang which is itu nggak bagus. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sebagai penyelenggara acara, event organizer itu harus juga sedikit mengedukasi lah, mulai mengedukasi klien kita bahwa ya tadi balik lagi preparation itu penting, persiapan. Jadi oke, berubah bahkan sampai dengan H-1 pun berubah asal tidak esensial. Berubah rundown. Nah, berubah gitu nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Tapi kita kan punya schedule nih, bahwa kita harus promosi kapan, kita harus pesan vendor kapan. Ya deadline kan? Iya, deadline itu udah ketat. Jadi jangan membiarkan klien kita belum memutuskan sesuatu yang harus diputuskan sampai melewati timeline ini, sampai terlalu mepet. 3 hari mau acara baru diputuskan. Pusing nggak lo? Kan produksi perlu waktu. Akhirnya ya tadi gue bilang, acara nanti malam, pagi-pagi baru telepon, kan mau ini kapan loadingnya? Sekarang, acaranya ntar malam. Gitu kan? Lu gila, gitu kan? Nah, gila, stres. Kalau saya tuh nggak pernah mau nerima, kalau untuk tenda nih, tenda itu kan kalau outdoor ya, event outdoor ya, tenda itu dipasang duluan, dibongkar paling belakang. Iya. Gitu kan, karena di dalamnya tenda itu kan ada panggung, ada backdrop, ada sound system, ada AC, ada segala macam, ada dekorasi di dalam tenda. Berarti tenda yang paling awal dipasang. Nah, berarti saya tidak karena tenda yang paling awal, saya tidak pernah mau menerima pekerjaan tenda kurang dari H-2. Iyalah. Ya. Iyalah. Setelah telatnya H-2 tenda sudah harus dipasang. Iya, betul. Setelah telatnya. Nggak bisa paralel juga antara tenda sama setup stage. Nggak bisa.
Bisa, cuman ya berantakan. Resiko lah. Waduh. Gak rapi kerjaannya, apa segala macam, bahkan risiko keselamatan juga. Iya, keselamatan. Karena ngomongin safety issue itu gawat ya. Betul, gitu. Akhirnya jadi dikomplain, gue sering tuh, kapan acaranya besok, mau masang sekarang. Bro, ini bakalan dikomplain, gue nggak mau. Iya, daripada gue jadi gitu. takut dia tanya-tanyanya dari siapa. Wah, kita ke bawah-bawah, padahal kita mau niat bantu temen ya. Oke, berarti advice dari Pamulkan itu sabar buat edukasi IO ke klien, kita harus mengedukasi bahwa ini nggak cukup nih kalau gue dikasih kabar H-3, harus H-7 ya kan? Minimal. Karena kan kita punya technical meeting di H-7. Jadi harus benar-benar mengedukasi bahwa preparation itu penting. Ingat tadi statementnya Pamulkan, preparation is everything. Iya kan? Ya, karena segalanya. Karena kalau lu udah prepare-nya bagus, insya Allah acaranya pun akan bagus. Ya. 90% kesuksesan itu dipersiapkan. Luar biasa. Sisanya kalau lu telat, ngorat-marik, jungkir balik. Iya. Kita di Papua berapa bulan? Waduh. Hari ini nih, anak buah gue lagi loading nih. Mau berangkat loading nih bentar lagi. Itu keputusan siapa artisnya belum ada. Belum tahu, belum putus maksudnya. Eventnya kapan? Eventnya besok. Astaga. Jadi kan masalahnya kan gue mau ngirim peralatan audionya. Iya. Kan tergantung ridersnya nih. Iya. Ini si artisnya jadi siapa nih? Iya. Sampai dengan tadi malam, besok katanya. Sampai tadi nih, gue baca di grup. Mas, jadi artisnya siapa jadinya gitu? Apa si Anu, apa si ini gitu kan? Bentar ya Mas, lu bayangin ini anak gue mau berangkat loading. Iya. Hari ini. Mau bawa apa dia? Ya takutnya kan bukan masalah bisa sih. Udah nanti malam baru diputuskan. Atau besok pagi gitu ya. Kan acara besok sore gitu ya. Besok pagi gini. Gue nggak tahu deh antara IO dengan artisnya seperti apa itu mekanismenya itu di tapi ada riders biasanya alatnya mau apa. Tapi kan ada riders. Kalau gue disuruh artis, ini nggak ada ini, gue harus balik lagi ke gudang. Itu biaya. Operasional lagi. Iya. Gitu. Memang pekerjaan IO itu gampang nggak sih? Gampang ya. Gampang. Susah nggak? Susah banget. Jadi. Tapi fun. Menikmati ya. Stres juga ya, fun juga ya. Tapi kalau udah lihat eventnya, bahagia ya. Oke, sahabat rock and roll, semoga apa yang disampaikan Pamulkan itu daging semua bermanfaat. Bisa diterapkan sama kalian di sistem kalian yang baru belajar IO, bisa juga banyak belajar, dicatat, harus gini biar nanti bisa tahu harus lakukan apa aja. Thank you Pamulkan for sharing. Kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. CHSE, Evendo, bikin konsep, apalagi jadi pengawas, jadi penasehat. By the way, kalau mau follow Evendo harus kemana nih? Ada Instagramnya kan ya? Ada. Ini di Instagramnya Evendo.id. nih. Evendo.id. Kepoin langsung kalau kamu belum daftar di Evendo. Kayak Absolut udah daftar jadi member Evendo, ayo daftar. Jadi kalau udah ikut asosiasi, kita akan dapat informasi banyak tentang dunia per-IO-an di bawah pimpinan Pamulkan ya kan. Ku jualan loh. Baiklah sahabat rock and roll, sampai ketemu lagi. Bye.